Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Reza di sablonbogor.com. Teman-teman, di konten-konten sebelumnya itu banyak yang banyak yang bertanya juga. Salah satunya kita spin dan akan bahas di sini. Ini pertanyaannya di sini ya. Sini nih, Mas, kalau mau usaha sendiri di rumah buat jualan di marketplace, saran pakai metode apa dan di mana toko yang recommended. Nah, kali ini kami akan membahas sedikit menjawab sekalian pertanyaan dari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mana yang lebih bagus, mau DTF atau manual? Kita simak setelah ini. Teman, kita akan berbagi tips buat teman-teman yang mau memulai usaha untuk sablon dan menjualnya di marketplace. Nah, kalau saran dari kami yang lebih efektif dan efisien itu yaitu pakai sablon DTF atau cetak DTF. Ya, kenapa sablon DTF? Karena dia lebih praktis dalam segi proses step by stepnya. Nah, kenapa tidak kami sarankan yang manual? Kalau manual dia memiliki keahlian yang harus harus jam terbang untuk sablon manual itu sangat berpengaruh. Jadi teman-teman kalau yang pemula untuk mendapatkan hasil yang bagus itu butuh waktu yang cukup lama karena itu berkaitan dengan keterampilan. Jadi saran kami sebaiknya pakai yang DTF. Nah, kalau yang sablon manual jangan dulu. Nanti mungkin kalau mau berkembang atau mau cari efisiensi harga bisa belajar pelan-pelan dari sablon manual. Oke. Nah, kalau yang sablon manual, teman-teman untuk mendapatkan ini contoh sablon manual yang pernah kita produksi, sablonbogor.com produksi. Nah, untuk teman-teman mendapatkan warna yang seperti ini itu butuh 2 kali cetak screen. Nah, untuk yang pemula ya, kalau yang yang ahli-ahli di skip dulu lah ya. Ini untuk butuh screennya 2. Nah, gimana kalau yang ini? Nambah lagi satu belakangnya, nambah lagi. Nah, kebayang ya prosesnya untuk membuat screennya itu cukup tidak mudah ya, tapi butuh waktu untuk belajarnya. Ditambah lagi sebelah sini, nah itu kebayang tuh screennya udah berapa. Nah, mungkin ada satu lagi modelnya seperti ini. Ya, ini sablon manual juga. Ya, cukup satu warna, tapi untuk menciptakan satu warna ini butuh proses yang hampir sama dengan yang lainnya. Butuh satu screen yang ukurannya A3, nanti dibuat cetak filmnya, terus bikin afdruk, bikin screen dan ya prosesnya banyak dah ya. Nah, kita saranin untuk yang pemula, yang penting mulai aja dulu. Kita saranin yang DTF. Nah, untuk yang DTF seperti ini hasilnya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini desainnya berbagai warna ya, full color. Seperti belakang juga ada full color. Nah, teman-teman di sini tidak perlu bikin screen, tidak perlu bikin cetak ngafdruk atau ngegesut, tinggal desain, cetak, beres, tinggal listrika. Nanti tahapannya kita bahas pelan-pelan habis ini, oke? Jadi saran kami kembali ke pertanyaan awal tadi, sebaiknya untuk yang pemula mau jual di marketplace langsung pakai DTF aja, oke? Teman-teman, kita bahas tahapannya ya. Tahapan apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk memulai usaha sablon DTF dan jualan di marketplace. Nah, yang pertama teman-teman tentu harus bisa menjual ya. Karena intinya dari jasa atau bisnis itu bisa menjual. Menawarkan jasa teman-teman bisa memproduksi kaos. Nah, ya itu intinya. Nah, kalau untuk cetak, kaos oblongnya dan lain-lainnya itu bisa kita cari ya. Nanti kita kasih caranya. Ya. Nah, ini kok sablon Bogor buka-bukaan ya nggak apa-apa. Ya biar teman-teman juga semoga ada penghasilan ya, karena pengangguran di Indonesia kan semakin banyak. Jangan bergantung juga di dunia swasta atau dunia pegawai. Mungkin yang buat anak sekolahan nyari tambahan juga bisa ya minimal tidak nyusahin orang tua lah ya buat jajan. Nah, tahapan pertama teman-teman tentu yang pertama tentu teman-teman harus jualan, menawarkan dan percaya diri kepada orang-orang lain yang bisa menawarkan jualan, bahwa teman-teman jualan kaos gitu, cetak satuan juga bisa. Nah, yang kedua, teman-teman bisa desain. Nah, desain itu dicetak dalam bentuk DTF kayak gini ya, prosesnya di desain. Desain sedemikian rupa sesuai dengan keinginan konsumen. Kalau teman-teman juga bisa ngambil di
Google Image, pastikan itu gambarnya yang tidak memiliki copyright, karena itu kan di luar di luar, nanti tidak berkah usahanya lah gitulah. Nah, cetak DTF ini teman-teman gak usah pusing kalau nggak punya mesin, tinggal cetak ke tempat-tempat digital printing yang menyediakan cetak DTF. Karena kalau beli mesinnya cukup tinggi, harganya tidak murah, itu bisa belasan sampai ratusan juta untuk mesin DTF untuk mencetak ini. Ya kalau untuk modal boro-boro mau yang awal ya, boro-boro mau ini ya ngenet aja masih numpang ke wifi tetangga, ya nggak? Nah, itu DTF ini bisa teman-teman cetak di digital printing, nanti di sana harganya beda-beda, ada yang per meter, ada yang A3, A4 segala macam. Nah, teman-teman nanti udah kayak gini, nah udah dicetak misalnya ya, udah dicetak, terus tinggal cari kaos polosnya. Nah, kaos polos di marketplace atau mungkin di daerah Anda ada produsen kaos polos, ya tinggal beli aja kaos polosnya. Ya, kaos polos, kaos oblong polos dengan berbagai warna. Tapi kekurangannya di kaos polos itu tidak ada model yang custom seperti ini ya, custom yang ringer atau enggak yang model raglan seperti ini jarang ada, mungkin ada tapi warnanya terbatas, atau yang model seperti ini. Nah, kalau mau model seperti ini ya tahu ya pesannya di mana. Oke. Nah, kalau model seperti ini jangan yang aneh-aneh lah ya. Kalau yang mau jual yang satuan, cukup cari aja yang kaosnya yang model polosan. Nah, setelah beli kaos polos dimanapun teman-teman dapat nanti, dan punya digital printingnya udah dicetak, jadi nanti tinggal dicetak aja di kaosnya, di press. Nah, kok mesin di press kan harus pakai mesin press. Boro-boro mau beli cetak DTF. Nah, mesin pressnya juga tidak murah, harganya paling murah 1,5 atau 2 jutaan ke atas. Nah, kalau yang nggak punya ya pasti kan punya setrika orang tua atau mertuanya, ya, atau siapapun di rumah pasti punya setrika lah ya. Nah, pakai aja setrika, itu lebih praktis ya. Nih, pakai setrika seperti ini, tinggal di setrika aja seperti ini ya. Nah, cara setrikanya juga tidak sembarangan ya, nanti kita kasih tipsnya. Nanti diposisikan sesuai dengan keinginan konsumen, ada yang di depan, ada yang di bawah, ada yang di belakang. Kita posisikan, diukur dengan penggaris. Nah, kalau udah sesuai tepat di center atau sesuai keinginan konsumen, nanti tunggu setrikanya panas dulu minimal 165 derajat atau 170 derajat. Nah, kalau memang media setrika itu tidak besar seperti mesin press, karena ya setrika segini-segininya, nanti ditahan per 25 detik satu posisi, ditahan itu sampai 25 detik, nanti ditahan lagi, geser lagi sampai benar-benar menutupi gambarnya ya. Ini buat teman-teman yang belum punya mesin press, bisa pakai setrika dulu. Nah, pastikan setrikanya itu sudah merata ke seluruh gambarnya, agar kenapa? Karena nanti kalau nggak merata, nanti ada yang cetakannya yang tidak nempel ke kaos. Nah, kalau udah dirasa rata segala macamnya, ditunggu, ditiriskan ya kayak makanan, ditiriskan, tunggu sampai dingin, hangat-hangat kuku, nanti dicopot ininya nih, thread pelan-pelan dicopot. Nah, setelah dicopot, nanti dipres lagi untuk kedua kalinya. Tapi karena teman-teman pakai setrika, sebaiknya lebih aman untuk press kedua dialasi pakai kertas HVS atau bisa juga kain, tapi yang sebaiknya yang warna-warna bersih yang tanpa unsur kimia. Contohnya warna putih atau kaos putih, nanti ditempel di atasnya, disetrika lagi. Nah, ini per posisinya 10 detik cukup untuk memastikan dia biar lebih paten lagi hasilnya. Nah, kalau udah setrika itu ya udah selesai, tinggal beres. Yang penting jualannya, produksinya udah kebayang kan? Nah, berhubung tadi pertanyaannya ada nanya juga toko yang recommended. Nah, karena ini berbagai daerah di seluruh Indonesia yang menonton, nanti teman-teman cari aja digital printing yang namanya cukup besar di daerah teman-teman masing-masing. Nah, nanti ya rajin-rajin keliling juga, ini apakah tersedia digital printing, apakah dia tersedia untuk cetak DTF. Seharusnya sih di kota-kota besar udah cukup banyak yang yang menyediakan jasa tersebut, dan bahkan mereka saling persaingan harga dan servis lainnya.
Nah, harusnya ada. Nah, kalau untuk toko recommended untuk kaos polosnya, teman-teman cari sendiri. Nah, sebaiknya cari dulu yang terdekat di daerah teman-teman. Kenapa? Kalau cari di luar nanti kan ada ongkos kirimnya segala macam, nanti berpengaruh ke HPP dan keuntungan teman-teman juga lebih menipis nantinya. Nah, untuk toko kemudian kaos polos segala macam teman-teman cari sendiri. Kalau untuk bingung segala macam nanti kita di komen aja di bawah, insya Allah kita selalu siap untuk solusi dan memberikan pengalaman sesuai dengan yang pernah kami alami. Oke dia teman-teman, itu dia informasi dan pertanyaan dari salah satu subscriber kita. Kalau mau usaha sendiri di rumah buat jualan di marketplace, saran pakai metode apa? Saran kami pakai DTF, tadi tahapan-tahapannya udah dibahas. Yang utama dan paling utama teman-teman harus percaya diri, buang urat malunya, tawarkan dan berani untuk berjualan ke orang-orang terdekat atau orang-orang lebih luas. Karena intinya bisnis ya di jualannya dan utamakan servisnya juga, ya. Kalau ada komentar atau silakan komen di kolom komentar. Insya Allah nanti kita diskusi agar teman-teman juga bisa memulai untuk usaha seperti ini, ya. Tetap semangat teman-teman, jangan ragu untuk memulai. Yang penting gerak aja dulu. Oke, terima kasih.